Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Faqala Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Al-hadis. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, bahkan tak terhingga jumlah yang diberikan oleh Allah nikmatnya pada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat usia, nikmat iman dan Islam adalah nikmat di antara nikmat bagi kita sebagai seorang muslim, adalah nikmat yang terbesar. Bagaimanapun sukses manusia dari sisi materi dunia yang lainnya, tidak akan berbanding dengan kenikmatan iman dan Islam yang begitu sangat agung. Karena nikmat itulah yang akan menghantarkan manusia mendapatkan dan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sehingga alhamdulillah di bulan ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, bahkan termasuk rukun Islam, berpuasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, seluruh para sahabatnya, seluruh para pengikutnya yang setia terhadap ajaran beliau sampai akhir zaman. USG mengajak kepada semua ikhwah fillah, ikhwah fiddin untuk senantiasa marilah kita meneladani Rasulullah, belajar lagi membaca sejarah Rasulullah, membaca lagi kisah-kisah Rasulullah SAW, kemudian membaca, mendengarkan tentang kepribadian Rasulullah SAW. Karena hal ini di masa-masa sekarang kita rasakan bersama, begitu tergusurnya nilai-nilai spiritual yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, betul-betul terasa terdegradasi dengan zaman, dengan perubahan global, dengan berbagai macam ujian lah bisa, sehingga kehidupan modern itu dipaksakan dengan gaya hidup. Ya, gaya hidup itu kan macam-macam. Ada gaya bersosialisa, gaya berpakaian, gaya macam-macam. Dan inilah yang akan mengikis nilai-nilai yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kecil-kecil dari bagaimana kita berbicara. Ya. Oleh karena itu, wa fillah rahimakumullah, marilah sekali lagi saya mengajak semuanya, mengajak semua peserta didik, orang tua,
dan kita semua kaum muslimin untuk back to Rasulullah SAW, kembali kepada Rasulullah. Iwafillah rahimakumullah, di hari Ramadan, di minggu kedua di bulan Ramadan ini, materi kurma ya, atau materi mutiara Ramadan yang senantiasa tayang, insya Allah saya akan menyampaikan tentang hikmah daripada saum, hikmah daripada saum Ramadan ini. Kalau kita berbicara tentang hikmah itu apa? Ramadan itu apa? Gitu ya. Kalau kita berbicara tentang hikmah Ramadan adalah nilai yang terkandung dalam puasa Ramadan. Ya. Nilai yang terkandung dalam puasa Ramadan adalah banyak sekali, dan mungkin kita tidak bisa membahas dalam waktu-waktu yang sangat singkat. Banyak sekali hal yang kita bisa gali dari saum Ramadan ini. Yang paling pertama adalah apa hikmah dari saum Ramadan itu? Yang pertama adalah saum Ramadan itu adalah akan membersihkan jiwa. Kita itu kan terdiri dari komponen fisik dan komponen jiwa atau komponen ruh. Dari keduanya itu saling berkaitan dan dua-duanya saling memberikan nilai hikmah dari Ramadan ini. Misalnya Ramadan hikmah dengan fisik apa? Rasulullah menyampaikan sumu tasihu, maka berpuasalah kalian, berpuasalah. Kemudian kata Rasulullah, kalian akan sehat. Jadi saum itu akan menyehatkan kita. Kenapa? Yang pertama, kita akan tertahan dari mengkonsumsi makanan. Makanan itu tentunya kan yang kita konsumsi sebagaimana Allah sampaikan, kulu washrobu wala tusrifu. Itu ayat yang pertama. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Nah, kadang manusia itu tidak terkontrol emosinya, hawa nafsunya, dorongannya. Padahal menurut kesehatan makan pagi itu udah cukup misalnya. Tapi karena ada yang nawarin, ada yang mentraktir, biasanya kalau orang ditraktir itu kan ya udah oke, siap, kita ngabubur yuk, ayo, padahal udah makan. Nah, padahal dari sisi medis itu tidak baik ya. Lambung yang pertama saja belum cukup waktu untuk mengolahnya, ini sudah datang lagi. Belum lagi dengan minuman-minuman yang lain. Syukur kalau minum air putih cukup bagus, bahkan kita harus lebih dari 1 liter atau 2 liter sehari kita makan atau minum ya. Tapi kalau misalnya minuman-minuman yang bersoda lah, minuman-minuman yang pakai pemanis, minuman-minuman yang berkelebihan dengan gulanya dan sebagainya, itu tidak baik. Dan interval waktunya pun kita tidak bisa membatasi, karena setiap ada makanan ya pasti dimakan, padahal itu waktunya berhenti. Nah, di bulan suci Ramadan kita dituntut, jadi hubungan fisik dengan ruh, hubungan fisik dengan dengan jiwa kita berkaitan. Fisik kita tidak makan dan minum, ruh jiwa kita berupaya dengan kesabaran dan ketulusan untuk menahan.
menahan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari atau ghurubus syamsi, atau kita ditandai dengan kumandangnya azan maghrib. Nah, iwafillah rahimakumullah, oleh karena itu saum Ramadan akan membersihkan jiwa kita. Fisik kita akan sehat, jiwa kita pun akan sehat. Ketika kesehatan jiwa, kebersihan jiwa kita hadir dalam kehidupan kita, maka spiritualitas kita akan muncul. Spiritual kesabaran, ya, spiritual keyakinan. Ya, karena saum itu jelas menuntut kita untuk bersabar. Inilah hikmahnya. Menuntut kita untuk bersabar, menuntut kita untuk ikhlas, ya. Ya, kita sabar menahan makan, menahan minum, apalagi sabar menahan tentang bagaimana kita menjaga kualitas saum kita. Karena saum itu tidak cukup hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi bagaimana kita punya kemampuan spiritual untuk menahan dari semua yang akan merusak, ya, akan mengotori, akan menjadi limbah di saum kita ini. Pertama, kita mungkin menjaga lisan kita supaya kita bisa lebih banyak berzikir, lebih banyak mengingat Allah, supaya kita bersabar untuk tidak berkata-kata yang tidak baik, yang tidak pantas, kata-kata yang menyakitkan lawan bicara kita, ya, itu kita tahan. Pandangan kita pun tidak tidak sebebas kita lagi di luar Ramadan. Di Ramadan kita melihat hal-hal yang tidak baik, segeralah kita menundukkan atau berhenti, atau langsung kita membacakan istighfar, ya. Belum mata kita, belum telinga kita, belum juga kolbu kita. Semuanya harus bersatu padu menjaga semuanya sehingga saum kita berkualitas. Dan ironis sekali, kalau kita milih belanjaan, biasanya kita memilih yang baik kan, memilih yang baik. Ibu-ibu, emak-emak belanja ke pasar akan memilih sayuran yang segar, gak akan memilih sayuran-sayuran yang layu, ya. Ibu-ibu belanja buat pakaian anak-anaknya ke mall, ke pasar, ke supermarket, akan memilih baju-baju yang sekalipun tidak mahal tapi rapi, bagus dan sebagainya. Lah, kenapa kalau misalnya saum ini kita tidak memilih bagaimana saum yang berkualitas? Sekalipun memang tantangannya besar, ya. Tantangannya besar, godaannya juga cukup kuat. Tetapi insya Allah niat yang lurus dengan kesungguhan, maka semua itu akan tercipta. Iwafillah rahimakumullah. Jadi antara fisik dan dan ruh kita dan ruhani kita, jiwa kita di bulan Ramadan bersinergi. Harus bersinergi. Sehingga betul-betul saum Ramadan itu adalah saum yang mampu membersihkan jiwa kita. Kemudian saum Ramadan ini harus bisa mensucikan serta membebaskan dari endapan-endapan yang buruk. Mohon maaf, ikhwafillah, sahabat USG yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di luar Ramadan mungkin ada karakter yang tidak baik. Mohon maaf ini ya. Kalau ibu-ibu di rumah karakternya seperti apa? Bapak-bapaknya di rumah karakternya seperti apa? Dan kita di bulan Ramadan adalah bulan bagaimana kita harus mampu dengan
sensitivitas kita terhadap diri kita. Oh iya ya, saya kok sikap saya terhadap suami di luar Ramadan seperti ini. Mudah-mudahan di Ramadan lebih baik. Saya sebagai seorang suami, sikap perbuatan saya di luar Ramadan mungkin seperti ini, bla bla dan sebagainya. Di bulan suci Ramadan mudah-mudahan kita tersadarkan, ya, tersadarkan ruhani kita, sehingga akan betul terbentuk satu insan, seorang muslim yang di dalam Al-Baqarah disebutkan la'allakum tattaqun 183, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah inilah ya, Ramadan ini adalah mencetak muslim-muslim yang punya karakter bertakwa. Kenapa? Karena salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang sedang melaksanakan saum Ramadan adalah derajat takwa. Dan ini adalah derajat yang paling ulia, paling tinggi ya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya manusia yang terbaik di hadapan Allah adalah atqakum indallahi atqakum, orang yang bertakwa. Dan inilah yang dicita-citakan kita oleh semua kaum muslimin, menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa sudah pasti dijamin oleh Allah akan masuk jannah, akan masuk surga. Ya. Dan siapa yang tidak ingin ke surga? Siapa yang tidak ingin ke surga? Semuanya manusia menginginkan masuk surga. Mau orang jahat, mau orang pura-pura jahat, mau orang bagaimana, dari mulai yang putih sampai yang hitam sekalipun, cita-citanya ingin ke surga. Sekalipun kita, apakah pantas kita masuk surga? Ya, sholat aja kita masih, mohon maaf ya, khusyuknya juga belum hadir. Kadang kita masih malas sholat berjamaah bagi laki-laki. Ya, kadang juga kita masih mengulur-ngulur waktu untuk sholat. Belum lagi kalau kita lebih jauh lagi, kita belum secara baik mengetahui ilmu sholat. Ya, jadi subhanallah, iwafillah rahimakumullah, derajat menuju ketakwaan ini adalah yang diimpikan oleh seluruh manusia. Ya, karena Allah menjanjikan surga. Siapa yang tidak ingin ke surga? Semuanya ingin ke surga. Karena kita dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim bahwa rukun iman itu kan ada 6 ya. Dan rukun iman yang kelima, percaya dan yakin akan adanya hari akhir. Hari akhir itu dengan beberapa paket ya. Hari itu kiamah, hari kebangkitan, padang mahsyar gitu kan. Itu hari akhir. Kemudian waktu hisab, semua amal kita akan dihitung. Berapa ratus amal solehnya, berapa ratus amal buruknya. Nanti KKM masuk surganya berapa gitu. Kalau kita berbicara KKM ya di penilaian peserta didik itu. KKM-nya berapa? Misalnya kalau tidak memenuhi KKM maka kita akan dimasukkan kepada neraka. Dan orang yang lulus dengan KKM adalah orang-orang yang bertakwa. Itu akan masuk surga. Dan masih lama. Hari kebangkitan nggak tahu berapa ratus atau ribu tahun. Hari padang mahsyar berapa ratus atau ribu tahun. Kemudian hisab juga berapa waktunya kita tidak tahu. Kemudian yang terakhir adalah mizan. Kita ditimbang
Setelah dihitung, kita ditimbang amal kita, berat kemana nih? Deg, berat ke sebelah kanan, amal baiknya, insya Allah kita masuk surga. Kalau kita amalnya ke sebelah kiri, berat ke amal yang buruk, maka kita terindikasi akan terhina di akhirat. Nah, itu keyakinan kita sebagai seorang muslim sampai ke sana. Ya, sebelum iman kepada qada dan qadar, yang terakhir adalah iman kepada hari akhir. Nah, setelah itu fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Setelah itu sebagian akan masuk surga dan sebagian akan masuk neraka. Orang-orang yang bertakwa itulah al jannatu iddat lil muttaqin, akan dihantarkan oleh Allah ke surga. Ada yang surga Firdaus, ada yang surga yang lainnya, ya. Ada jannatul ma'wa, ya. Semuanya akan Allah masukkan. Dan saum Ramadan ini akan mampu mencetak orang-orang bertakwa. Tapi betul-betul harus sinergi dan berkelanjutan, ya. Berkelanjutan maksudnya apa? Kita menjadi orang yang bertakwa tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi harus terus di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan-bulan yang lainnya sampai kita bertemu dengan Ramadan. Nah, inilah memang yang susah dalam kehidupan kita, karena mohon maaf, mungkin ada orang bilang kita ini bukan malaikat. Yang tugas malaikat itu kan yusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Itu malaikat. Malaikat itu kan bertasbih, memuji, beribadah, dan terus. Beda dengan kita. Kita mungkin dalam ibadah aja kita mungkin masih kesana kemari. Nah, mungkin kita pernah bermaksiat, pernah berbohong, pernah menyakiti orang lain, pernah tidak baik dengan tetangga, pernah tidak baik dengan istri kita, pernah tidak baik dengan anak-anak kita, tidak baik dengan istri kita. Nah, pada intinya kita harus sadar dengan itu, sehingga kita memperbanyak amal. Memperbanyak amal karena ada hadis Rasulullah SAW, ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Mau lagi di kampus, mau lagi di jalan, mau lagi di sawah, mau lagi di kebun, lagi di tempat bagaimana kita bekerja, dimanapun kita harus bertakwa. Pada intinya takwa itu ya merasa diri dilihat oleh Allah, merasa takut hanya takut kepada Allah, merasa malu hanya malu kepada Allah. Nah, mungkin itulah salah satu indikator-indikator ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Ikuti, kata Nabi kan begitu. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Kalau misalnya di siang hari kita berasa berdosa terhadap istri kita, terhadap suami, terhadap peserta didik kita, terhadap teman, terhadap sahabat, terhadap tetangga, ataupun interaksi dengan siapapun, berasa kita berdosa, maka di malamnya kita yang tadinya gak biasa sholat ba'diyah isya, laksanakan ba'danya. Yang tadinya kita tidak berjamaah isya, berjamaah isya. Yang tadinya kita tidak sholat taubat, maka dengan sholat taubat. Yang tadinya baca Al-Qur'annya cuma setengah lembar, sempurnakan 1 lembar. Yang tadinya 1 lembar, sempurnakan dengan 2 lembar. Yang kemarin bersedekahnya cuma Rp5.000, tingkatkan hari ini harus 10.000. Nah, itulah. Nah, kita itu sebetulnya harus cerdas, ya. Islam itu bukan agama yang menyulitkan kita. Islam itu bukan agama yang memberatkan kita. Islam itu bukan agama yang menyekat orang untuk tidak bisa berekspresi yang lain. Tetapi Islam adalah agama yang senantiasa mengayomi semua kehidupan kita, tetapi
tentunya kita harus mawas diri dengan diri kita, bagaimana syariat Islam itu menjaga kita, memberikan petunjuk kepada kita apapun yang kita lakukan. Nah, saum Ramadan itu akan membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan endingnya yang tadi itu, kita akan dimasukkan oleh Allah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa hikmah daripada saum Ramadan itu? Adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Sama dengan melaksanakan rukun Islam yang lain. Satu, syahadat, berarti tauhid kita. Tauhid kita itu harus betul. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah itu adalah tiada Tuhan, tiada Rabb, tiada ilah kecuali dialah Allah. Kita bekerja hanya karena Allah, kita mengabdi hanya karena Allah. Mohon maaf, emak-emak di rumah memasak, mungkin cuci piring, membersihkan rumah. Coba semuanya karena Allah. Ya. La ilaha illallah. Suami berangkat bekerja, peras keringat, banting tulang, kehujanan, keringat, panas tidak terasa, malam ngantuk, resiko kecelakaan tidak dirasakan. Itu semua pengorbanan kita hanya karena Allah. Dan itu semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, saum Ramadan adalah sebuah pembuktian kita, barometer ketaatan kita kepada Allah. Sama rukun Islam, iman, syahadat, sholat, puasa, kemudian yang kelima adalah ibadah haji. Ya, membayar zakat, kemudian beribadah haji ke Baitullah. Nah, salah satunya adalah saum Ramadan itu tercantum dalam urutan bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha tuqimus shalah wa tutuz zakah wa tasuma Ramadan wa tahijjal bait man istata'a ilaihi sabila. Islam itu berdiri di atas 5 perkara, ya. Oleh karena itu, sekali lagi hanya 2 poin yang mungkin saya bisa sampaikan. Jadi hikmah dari saum Ramadan itu, yang pertama, mencetak orang-orang yang bertakwa. Karena ketakwaan adalah derajat yang paling tinggi yang harus dimiliki oleh setiap muslim, dengan keluh kesah, dengan kesabaran, dengan keislaman, dengan perjuangan, dengan kesungguhan, dan satu lagi, dengan pengorbanan. Tidak mungkin kita bisa meraih semua itu tanpa kita berkorban waktu, tenaga, pikiran, kesabaran, keikhlasan, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah saum Ramadan, hikmahnya adalah membuktikan ketaatan kita terhadap Rabbul Alamin, terhadap Allah, terhadap Tuhan penguasa semesta alam. Mumpung kita diberikan kesehatan dan umur, kesempatan oleh Allah, marilah kita buktikan saum Ramadan sebagai bukti ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penghargaan pengorbanan kita ini dengan ketulusan Allah hargai dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat Mutiara Ramadan telah menyimak, telah memperhatikan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada beberapa mutiara, ada beberapa hikmah, ada beberapa poin yang bisa kita ambil dan kita bisa implementasikan dalam keseharian kita. Terima kasih. Dari studio USG menyampaikan, selamat melaksanakan ibadah saum, selamat berbuka puasa, selamat melaksanakan sahur, selamat menyongsong malam Lailatul Qadar, insyaallah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.